Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus Matematika Ekonomi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda terkait model pertumbuhan ekonomi endogen. Nah, model ini sebetulnya nanti akan Anda dapatkan di teori ekonomi makro 1, tetapi sebagai basic untuk menghitung pertumbuhan ekonomi endogen, maka matematika berperan penting dalam bentuk karakter tersebut. Nah, Eh, misalnya di sini kita punya fungsi produksi agregat dalam suatu negara atau masyarakat di mana output Y bergantung pada modal fisika dan tenaga kerja serta teknologi A dengan bentuk demikian gitu ya. Jadi kalau saya punya Y sama dengan AK pangkat alfa L pangkat 1 min alfa, nanti kita bisa bagikan dengan L masing-masing sehingga ruas-ruas yang bisa dibagikan dengan L nanti akan secara langsung bisa kita nyatakan sebagai rasio K gitu ya. Nah, umumnya kita bisa memperhitungkan beberapa hal. Misalnya, apakah kita di level nasional itu telah terjadi the law of diminishing return nggak sih? Nah, kalau iya kan kita buktikan melalui MPK. Kemudian bagaimana akumulasi modal? Akumulasi modal itu semestinya dihitung dari tambahan perubahan capital eh, itu sama dengan apa namanya investasi dikurangi dengan depresiasi gitu ya. Nah, berarti kan kita punya investasi S kali Y dan depresiasi besar K. Nah, tapi akan ada faktor penentu yang menyebabkan K itu berbeda. Nah, melalui nilai delta kecil itu. Nah, mari kita coba contoh pembahasannya seperti apa. Ini contoh soalnya. Jadi begini, kalau saya punya fungsi produksi ekonomi makro, sebetulnya saya punya K kecil dan di sini punya Y kecil. Maksudnya apa? Maksud dari K kecil Y kecil itu. Kalau misalnya saya punya seperti inilah, dia punya seperti ini. Titik-titik maksimum ini, ya, ini adalah MPK-nya. Potongannya ini adalah nilai MPK maksimum, tipe apa namanya, K, K bintangnya pada saat dia mencapai Y supaya tidak turun lagi. Nah, ini kan di sini terjadi diminishing ya ini, diminishingnya di area ini. Nah, kemudian steady state-nya itu di sini. Steady state-nya kurang lebih ada di sini, di mana ini adalah tidak lain SY-nya dan ini adalah tanya seperti ini. Ya, jadi ini steady state-nya. Steady state-nya ada di area ini. Nah, di sepanjang menuju steady state inilah yang kemudian kita cari juga. Nah, ini kalau misalnya Anda nanti pelajari di TE makro 1 atau 2. Iya, berarti masih lama Anda belajar ini. Nah, tapi di matematika Anda harus paham ini cara menghitungnya gimana, karena nanti ini akan berlanjut sampai dengan makro 2. Nah, misalnya saya punya FK itu adalah min 0,02 K kuadrat plus 0,5 K plus 10. Berarti yang untuk soal nomor 1 saya tentukan MPK-nya. MPK-nya adalah berarti berapa MPK-nya di sini turunannya adalah min 0,04 K plus 0,5 saja. Karena turunan daripada 0,5 K adalah 0,5. Nah, selanjutnya ada substitusikan nilainya. Pada saat K-nya sama dengan 10, maka MB 10-nya berapa? MB 10-nya adalah min 0,04, K-nya 10, ditambah 0,5. Ini ketemu berapa? Kemudian pada saat K-nya sama dengan 20, maka MB 20-nya ketemu 0,04 dikali 20 ditambah 0,5. Ketemu berapa? Dan K sama dengan 30, maka MB 30 sama dengan min 0,4 0,04 dikali 30 ditambah 0,5 sampai dengan titik-titik. Misalnya begitu. Nah,
Saya coba hitung menggunakan Excel aja, biar cepat. Excel ini saya akan punya misalnya sama dengan min 0,04 dikali dengan nilai ini ya, ditambah dengan 0,5. Oh, 0,5 sorry ya, 0,5 seperti ini. Nah, ini kita bikin berurutan dari 10, kemudian 20, kemudian 30. Ya, ketemu nilai 0,1, 0,3, 0,7. Masing-masing negatif dan makin dalam negatifnya. Nah, artinya kita sudah mendapatkan informasi bahwa memang eh, pada saat capitalnya itu eh, nih, misalnya capitalnya itu nih, ini tadi 0,1, min 0,3 dan min 0,7 ini terjadi diminishing return, law of diminishing return ya. Nah, saya yang dua ini simpel sekali sebenarnya. Tinggal substitusi aja gitu kan. Yang kedua adalah diasumsikan tingkat tabungan S-nya adalah 0,3. Hitung investasi pada saat K-nya sama dengan 10 dan seterusnya. Berarti kan kita bisa menghitung, saya sampling aja satu ya, untuk K-nya sama dengan 10 ya. K-nya masih 10 sama dengan, berarti kita punya investasi adalah S dikali Y. Berarti investasi sama dengan 0,3 dikali Y-nya ya tulis ulang. Berarti 0,02 K kuadrat ditambah 0,5 K tambah 10. Ya. Berarti I-nya sama dengan 0,3. K-nya ada substitusi dengan nilai 10 tadi. Berarti min 0,02 K-nya 10 kuadrat plus 0,5 kali 10 plus 10. Ini ya. Berarti I-nya tidak lain adalah 0,3. Yang ini 100 dikali ini berarti jadi 2 aja. Terus ini ketemu kali ini tinggal 5 dan 10. Ini. Berarti ini adalah 3/10 dikali, ditambah ini 7 tambah ini 17. Ya, berarti 17 kali 3 adalah 51. Dibagi 10 sama dengan 5,1. Berarti investasinya sebesar 5,1 ya. Itu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah dalam model Solo tingkat steady state dicapai pada saat investasi sampai dengan depresiasi. Ya. Di modelnya adalah delta K dengan eh, apa namanya dengan deltanya adalah 0,5 maka tentukan K-nya. Berarti kita hitung steady state-nya adalah SY sama dengan delta K bintang. Nah, SY-nya adalah eh, kita perkirakan misalnya 0,3 misalnya itu. Terus kemudian kuadrat plus 0,4 plus 10 sama dengan 0,05 K gitu. Jadi sekarang saya bisa punya ini bisa saya bagi lah ya 0,3 per 0,05. Nah ini sekaligus K-nya misalnya itu kalau K-nya yang saya bagi ke sini mungkin agak rumit ya. Mungkin ini begini aja ya kita kalikan ke dalam-dalam aja ini kali ini kali ini kali ini. Nanti kalau sudah Anda pindah ruaskan ke sini. Berarti kita hitung berapa perkaliannya berarti nanti dia akan mengurangkan komponen ini kan. Berarti kan 0,3 kali ini berarti min 0,3 kali 0,02 K kuadrat plus 0,5 K dikali 0,3 berarti 0,3 kali 0,5 K plus 0,3 kali 10 ya sama dengan 0,5 0,05 K seperti ini. Nah, saya punya 0,3 kali ini berarti berapa? Berarti kalau 0,3 kali
Ya betul ya, 0,3 kali 0,2. 0,06 ya. 0,06 ya, ini berarti sama dengan 0,05K. Jadi yang di sini adalah min 0,06 K kuadrat plus yang di sini 0, ini sama ini kan gitu ya. Nah, ini kan nggak usah dikali dulu nggak apa-apa. Kali 0,5 K dikurangi yang ini pindah ruas 0,5 K plus 10 kali ini berarti 3 sama dengan 0 kan gitu kan. Ya oke, sama dengan 0. Jadi misalnya ini sama dengan 0 udah di depan, sama dengan 0-nya saya letakkan. Berarti 0 sama dengan min 0,06K. Nah ini kan sama dengan ini kan bisa dikurang ya. 0,3 kurang ini berarti min 0,7 kali 0,5K plus 3. Nah kalau sudah bisa Anda faktorkan nih. Misalnya berapa? 0,7 kali 0,5 itu 0,35 ya. Kalau nggak salah ya. Min 0,06K min 0,35K plus 3. Nah, ini silakan difaktorkan kuadrat, sorry ya. Nanti ketemu nilai K-nya berapa. Nah, itulah yang menyebabkan nilai K-nya steady state. Kira-kira itu teman-teman untuk pembahasan aplikasi turunan fungsi aljabar. Nah, kita lanjutkan dengan video-video lainnya. Terima kasih.